penyuluh. Baik, terima kasih telah kita dengarkan bersama paparan materi dari narasumber yang pertama. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Profesor Dr. Ibrahim Hembang yang telah memaparkan materinya. Kalau saya kan penyuluh, memang penyuluh agama. Saya tidak merangkum Kalau itu dulu. bahasa Nanti kita akan gerejanya ya panelkan dulu. katekis. Setuju Bapak Ibu, kita panelkan dulu pemateri yang ada. Nanti setelah itu Pokok baru katekis kita itu yang lakukan intinya sesi dia tanya jawab, dialog terkait dengan materi yang telah dipaparkan. itu Ibu salah Bapak, satu cabang dari selanjutnya karena di sini ada dari FKPT, sebelum masuk kepada FKPT, kita coba akan melihat dulu, memahami pola rekrutmen dan pendanaan jaringan terorisme dan radikalisme di Kalimantan Barat. Setelah kita memahami seperti apa pola jaringan yang berkembang di Kalimantan Barat, maka kita coba akan melakukan pencegahannya. Nah, pencegahan itu akan dipaparkan materinya oleh KPB. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu materi dari Densus 88. Setuju Bapak Ibu? Ya, akan dipaparkan oleh materi Bapak Muhammad Mursyid SH. Beliau sangat memahami materi ini, memateri tentang pola rekrutmen dan pendanaan jaringan radikalisme dan intoleran yang berkembang di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena memang penting bagi kita selaku tokoh agama, tokoh masyarakat yang nanti bisa memberikan kecerdasan kepada umat kita, bagaimana terorisme itu berkembang agar bisa lebih sigap tentu dalam pencegahannya. Maka kita akan mendengar paparan dari Densus 88 kepada Bapak Muhammad Mursyid SH. Silakan. Waktu kurang lebih sama, maksimal 30 menit, minimal sesingkat mungkin. Setuju? Ya, disilakan Bapak Muhammad Mursyid SH. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit yang telah berkenan untuk mengundang kami dari Densus 88, terkhususnya di Satgasul Kalimantan Barat, untuk dapat hadir dan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya. Saat ini kebetulan saya dipimpin oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Bapak Profesor, kemudian Bapak Rotono, Bang Didi juga selaku guru-guru saya di sini. Namun pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kasat Eskul Kalimantan Barat yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir dikarenakan sesuatu dengan hal di Mabes Polri. Jadi beliau mengutus kami dari unit pencegahan Satgas Kalimantan Barat untuk dapat memberikan materi ataupun pemaparan terkait dengan pola rekrutmen dan pendanaan jaringan terorisme dan radikalisme yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Kita masuk ke materi. Baik, yang pertama tentu dengan dasar hukum. Jadi pada tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menjadi garis besar ataupun signifikan. Jadi dulu Densus itu belum bisa melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hanya perencanaan. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, setiap orang yang berencana ataupun tergabung ke dalam organisasi itu sudah bisa dilakukan penegakan hukum. Kalau dulu harus ada bomnya dulu nih, harus ada rencana aksi nyata amalia yang dulu nih. Misalnya sketsa gereja mana yang ingin dilakukan bom, ataupun kantor kenegaraan mana yang ingin dilakukan aksi amalia, seperti itu. Namun dengan adanya perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2018 ini memudahkan kami tidak hanya dari pelaksanaan penegakan hukum, namun juga dalam tahapan radikalisasi dan pencegahan ideologi radikal.
Maaf, boleh dilanjut Pak slide-nya. Baik, ada pun beberapa indeks terbaru terorisme yang ada di Indonesia berdasarkan Global Terrorism Index. Ini adalah salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Institut Ekonomi and Peace di luar sana, menempatkan Indonesia sendiri di ranking ke-30. Sebelumnya di tahun 2024 kita menduduki peringkat 28, yang mana memang di tahun sebelumnya kita masuk ke dalam kategori low impact of terrorism. Namun berbeda di tahun 2025 kita menduduki peringkat 30 yang dikategorikan sebagai medium impact. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa di tahun 2024 ketika kita menduduki peringkat 28 kita dikategorikan low impact of terrorism, sementara di tahun 2025 ketika kita berada di posisi yang lebih rendah tapi dikategorikan ke dalam medium impact. Nah, kemarin sempat terjadi juga pertanyaan juga dari Kadinsus maupun Kepala BNPT terhadap para analis GTI yang ada di luar sana. Ternyata memang meskipun Indonesia berada di urutan ke-30, namun resiko-resiko maupun potensi kerawanan yang ada di Indonesia itu masih sangat-sangat luar biasa. Terlebih dalam beberapa waktu lalu, mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini pernah membaca redaksi atau berita 6.000 anggota jamaah Islamiyah melakukan deklarasi pembubaran diri dan kembali ke NKRI. Nah, berdasarkan juga dari hasil-hasil tersebut, GTI ini melakukan asesmen terhadap 4 aspek, diantaranya terkait kerawanan, terkait aksi, terkait korban maupun terkait sandera. Nah, dari hasil 4 rangkuman tersebut, disimpulkanlah bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori medium impact di tahun 2025. Kemudian dari hasil survei Global Peace Index di tahun 2024, kebetulan di tahun 2025 ini belum keluar hasilnya, itu Indonesia naik 5 peringkat dari 53 di tahun 2023 menuju ke 48 di tahun 2024. Kalau Global Peace Index ini semakin tinggi peringkatnya maka itu semakin baik. Kebalikan dari Global Terrorism Index, kalau semakin tinggi peringkatnya malah maka justru tingkat kerawanan dan potensi ancaman terorisme itu semakin tinggi juga. Kemudian dari tidak kalah juga kita Indonesia ini membuat suatu badan survei bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan melibatkan berbagai badan-badan survei, antaranya termasuk BNPT, Densus. Itu World Terrorism Index di tahun 2024, di mana Indonesia menduduki posisi 51 dengan skor 18 dan masuk ke dalam kategori low atau dampak terorisme yang rendah di Indonesia. Selanjutnya, ancaman terorisme di Indonesia. Tentu mengingat dari hasil indeks potensi radikalisme tadi yang ada di Indonesia, kita menduduki peringkat 30. Namun di tahun 2025 ini program-program yang ingin kami tingkatkan adalah dari segi pencegahan preventif, di mana kami juga berterima kasih kepada Direktorat Binmas yang telah menghadirkan bapak-bapak ibu sekalian di sini yang tentunya merupakan tokoh-tokoh penting dan tokoh-tokoh berpengaruh yang nantinya bisa menyebarkan atau memperluas pesan-pesan moderat kepada masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga pembahasan yang ada pada hari ini ataupun yang terlaksana pada hari ini tidak hanya terhenti di forum ini, namun nantinya bisa Bapak sebarluaskan. Nah, mengingat kejadian-kejadian aksi teror, Densus sendiri dibentuk pada tahun 2003, di mana pasca terjadinya bom Bali 1 yang hampir menewaskan 202 orang dan menyebabkan kurang lebih 500 orang luka-luka. Nah, sehingga dibentuklah Detesmen Khusus 88. Nah, sepanjang perjalanan Densus hingga tahun 2023 ini, sebanyak sekali aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Bahkan korbannya bisa mencapai ribuan. Mulai dari kelompok
ISIS, mulai dari kelompok Ansor Daulah, Jamaah Ansor Daulah, kemudian Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur dan lain sebagainya ikut ambil dalam kejadian-kejadian teror yang ada di Indonesia. Namun berkat sinergitas dan kerjasama dari beberapa elemen termasuk kementerian lembaga terkait, BNPT, Polri, Kementerian Agama dan lain sebagainya, masyarakat, di tahun 2023 makanya ada titik kami kumpul ya. berhasil mentiadakan Kalau titik kumpul itu aksi kan ataupun identifikasi kejadian teror orang yang yang ada di gedung itu berapa saya jumlahnya. tekankan lagi bahwa ini adalah Sering mentiadakan ada aksi apa-apa, ataupun serangan bukan teror lari yang ada di titik kumpul. Indonesia. Jadi di tahun tidak bisa 2023 berapa itu jumlah untuk pertama kalinya orang yang ada dalam di situ. kurun waktu 23 tahun Indonesia itu berhasil terbebas dari aksi ataupun serangan dari kelompok-kelompok teror radikal. Di mana peristiwa ini dikenal dengan tagline Indonesia Zero Take. Iya. Nah, Indonesia Zero Take ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada andil dari bapak-bapak, ibu maupun kementerian dan lembaga serta program-program seperti ini. Kalau dia Di bilang mana tujuan kita saat ini adalah fokus kita untuk menekan ataupun mentiadakan aksi tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah Indonesia Zero Take ini sudah berjalan setidaknya 2 tahun di tahun 2023 dan 2024. Kami terkhusus Kalimantan Barat juga meminta dukungan dan meminta kerjasama dari bapak-bapak ibu sekalian untuk terus melanjutkan tagline positif Indonesia Zero Take di tahun 2025 dan 2020 selanjutnya. Kemudian memang dijelaskan dalam SDAI 2025 ini ada di peringkat 30, namun menurunnya aksi ataupun serangan terorisme tidak menutup kemungkinan berkembangnya kelompok-kelompok teror dengan kamuflase yang lebih soft lagi, yang lebih tidak terlihat lagi. Mungkin kita telah melakukan berbagai aksi-aksi penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut. Namun kelompok-kelompok yang menjadi sel-sel tidur ini lebih memperhatikan lagi cara mereka bertindak, lebih mengevaluasi diri bagaimana bertindak agar tidak teridentifikasi oleh aparat penegak hukum. Sehingga memang diperlukanlah peran bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk dapat melakukan deteksi ini. Misalnya di kampung ataupun di rumah, di komplek terdapat seseorang yang memang memiliki perilaku ataupun pola aliran keagamaan yang sedikit menyimpang. Nah, dari situ kami aparat penegak hukum sudah mendapatkan ataupun memperoleh kemudahan dalam mengumpulkan collective information. Jadi kita bisa lebih di Indonesia lebih sederhana dalam melakukan aksi-aksi tersebut. Kemudian kita lanjutkan dari 9 negara di Asia, termasuknya dalam daftar GTI 2025 ini, Indonesia ini berada di peringkat 4 di Asia Tenggara ya. Indonesia berada di peringkat 4 yang terdampak terorisme di Asia. Meskipun ini Bapak dan Ibu bisa lihat jumlah tahanan dan napiter yang ada di Indonesia ini tahun 2024 kita mengalami penurunan baik dari segi penangkapan maupun warga-warga binaan yang ada di lapas sana memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil tersebut juga berdampak sama dengan tagline Indonesia Zero Take. Kemudian adapun ancaman terorisme yang ada di Indonesia saat ini yakni radikalisasi melalui media sosial yang disebabkan oleh ISIS. Kemudian kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang telah ditolak untuk penyebaran luarnya seperti HTI, JAD atau yang sekarang dikenal dengan Ansor Daulah. Kemudian jaringan existing seperti Mujahidin Indonesia Timur yang beberapa waktu lalu sempat kita lakukan penegakan hukum. Kemudian pelatihan dan penggalangan dana. Nah ini juga yang akan kita konsentrasi kita, jadi nanti kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana sih tipologi pendanaan kelompok-kelompok teror. Kemudian potensi kemunculan lone wolf. Nah lone wolf ini yang jauh lebih berbahaya ketimbang jaringan Bapak ini. Jadi
memang orangnya itu tidak teridentifikasi dan perilakunya itu bahkan tidak bisa kita kenali kalau Lone Wolf ini, karena dia tidak bergabung dengan jaringan, dia tidak bersosialisasi dengan kelompok-kelompok radikal lainnya, namun dia membawa ideologi dan pemahaman radikalnya sendiri. Sehingga nanti kalau dia pun mau aksi ya hanya dia yang tahu. Kemudian apakah dia Muhammadiyah ya hanya dia yang tahu, karena dia tidak melakukan komunikasi keluar, tidak memberikan informasi kepada siapapun. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan model. Lanjut, kemudian potensi radikalisme di Indonesia ini adalah PATKW, ini potensi ancaman teror dan kerawanan di wilayah Kalbar yang dikeluarkan oleh Subdit Analis dan Direktorat Intelijen Khusus 88 Anti Teror Polri. Untuk Kalimantan Barat sendiri itu menduduki di posisi ke-26, masuk ke dalam kategori rendah dengan skor 0,133. Nah, itu menandakan memang alhamdulillah saat ini Kalimantan Barat saya tutup. masuk ke dalam kategori yang minim. Namun tidak menutup kemungkinan bisa berkembang kelompok-kelompok radikal lainnya. Kemudian ada pun tren pola rekrutmen yang saat ini sedang menjadi perhatian kami di Densus 88 terkhusus di wilayah Satgas Kalimantan Barat, ini kajian offline secara eksklusif. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus sebenarnya. Kenapa? Karena semenjak perkembangan era digital ini, terorisme itu juga melakukan pola perubahan terhadap gerakan-gerakan yang dulunya aktif ataupun sangat masif di media sosial, saat ini juga telah memperhatikan diri untuk lebih lagi berhati-hati. Jadi contohnya seperti kelompok Ansor Daulah. Kelompok Ansor Daulah ini jarang sekali saat ini itu jarang sekali untuk melakukan komunikasi via media sosial. Mereka lebih melakukan pertemuan secara eksklusif, pertemuan secara tertutup dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian juga mereka ini tidak sembarangan menerima orang saat ini. Tidak semuanya bisa direkrut, tidak semuanya bisa langsung berbayar untuk masuk dan bergabung ke dalam kelompok Ansor Daulah. Karena itu tadi mungkin mereka juga telah merubah kewaspadaan diri mereka, kelompok-kelompok atas perhatian dari aparat penegak hukum. Sehingga muncullah tren-tren baru di kajian offline, kajian ataupun pertemuan secara tertutup eksklusif yang hanya dihadiri oleh kelompok-kelompok dalam mereka. Setelah COVID itu kemudian tentu propaganda media sosial. Propaganda media sosial ini sendiri menjadi salah satu tren pola rekrutmen paling tinggi di Indonesia saat ini. Sebagaimana kita tahu, hasil survei yang dikeluarkan oleh pemerintah, 79,50% rakyat Indonesia itu menggunakan media sosial, di mana ini sejalan dengan 281 juta penduduk Indonesia, 251 juta penduduk Indonesia terhubung dengan akses internet. Artinya, semisal di ruangan ini ada 100 orang, 80 orang di antara pengguna akses internet. Memang internet ini dan dunia digital ini menjadi PR agama kita, karena kami sendiri juga belum memiliki regulasi khusus terkait dengan konten radikal. Saat ini kami hanya bekerja sama dengan beberapa elemen dan stakeholder terkait dengan proses takedown ataupun mengcounter narasi-narasi negatif yang ada di media sosial seperti maupun narasi-narasi propaganda. Kemudian kenapa media sosial ini menjadi pintu masuk ataupun tren bagi rekrutmen kelompok-kelompok teror? Jadi karena kan memang masyarakat Indonesia ataupun saat ini generasi muda ini memiliki kecenderungan yang sangat luar biasa terhadap media sosial. Bahkan kelompok-kelompok teror seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Nusratul Islamiyah, Al-Shabaab, mereka itu akan mati secara perlahan-lahan apabila gagal dalam melakukan rekrutmen terhadap generasi muda. Di mana salah satu teknik mereka ini yakni melakukan propaganda di media sosial untuk menarik simpati, untuk menarik kecintaan terhadap kelompok-kelompok. Sehingga memang
sangat rawan ya untuk media sosial ini, tingkat kerawanannya sangat benar-benar sangat. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah juga. Kemudian Malah yang bagus. selanjutnya ini ada sarana pendidikan. Nah, untuk beberapa kelompok seperti JAK Jamaah Ya, Ansor kita Khilafah tidak saat ini mereka Selama itu justru dia- tidak menggunakan media sosial sebagai alat ataupun sarana untuk menyebar ataupun proses rekrutmen, tetapi mereka justru menggunakan tenaga pendidik untuk masuk ke elemen-elemen sarana pendidikan, di mana JAK ini berproses ataupun memiliki rencana untuk melakukan rekrutmen terhadap generasi muda yang ada di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena secara giroh atau secara semangat generasi muda ini jauh lebih aktif, jauh lebih berpotensi untuk nantinya dapat menyebarluaskan kembali ideologi radikal yang diusung oleh kelompok Jamaah Ansor Khilafah. Untuk saat ini mungkin Jamaah Ansor Khilafah ini sendiri mencoba untuk mengadopsi pemahaman yang pernah dilakukan Leon Trotsky di Eropa Barat saat coba untuk menjejalkan pemahaman komunis. Dia ini berusaha untuk agar tidak terjadi resistensi yang besar di suatu negara, maka dia masuk melalui sarana pendidikan. Nah, metode inilah yang coba dilakukan dan coba diadopsi oleh kelompok-kelompok teror yang ada Ya di pokoknya Indonesia. kalau istrinya ketemu saya hanya Lanjut, tidak perlu, kita masuk ke tidak boleh materi sejauh. pendanaan terorisme menurut Awalnya pasal itu 1 ayat 1 ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Dan dimaksud dengan Ada pendanaan waktu. terorisme ini adalah Ya perbuatan udah, saya sih dalam ada rangka prinsip menyediakan, negara kita mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Sumber pendanaan terorisme dapat berasal dari kegiatan yang sah seperti kotak amal dan pengumpulan dana berdalihkan alasan keagamaan dan kemanusiaan, dan dapat berasal dari perbuatan melawan hukum seperti perampokan atau tadi, pencurian dan pencucian uang. Nah, itu yang dimaksud dengan pendanaan terorisme. Jadi siapa yang menyediakan, mengumpul, memberikan ataupun bahkan meminjamkan kepada dengan tujuan teror itu sudah bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Adapun saat ini yang menjadi tren untuk tahapan pendanaan terorisme ini collecting, ini sponsor pribadi, Oregon Terrorism Fighter, TF, kemudian penyimpangan donasi NPO, non-profit organization, seperti dulu di tahun 2021 atau 2022. Kalimantan Barat pernah melakukan penegakan hukum terhadap salah satu kelompok teror dengan afiliasi Jamaah Islamiyah. Nah, yang bersangkutan ini tergabung ke dalam naungan Syam Organizer, di mana Syam Organizer ini berada di bawah payung dari Jamaah Islamiyah sebagai media pengumpul dana. Nah, yang bersangkutan ini melakukan penyebaran hampir 500 kotak amal di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya untuk mengumpulkan donasi. Ya, alhamdulillah pada saat itu berhasil kita lakukan penegakan hukum dan kasusnya berhasil terungkap. Dan memang benar menurut pernyataan pribadi yang bersangkutan bahwa dana tersebut yang nantinya akan diberikan kepada kelompok-kelompok teror yang berada di Suriah sana. Seperti salah satunya kelompok teror yang berbasis Al-Qaeda akan mendapatkan dana dari mereka, terutama WNI yang berada di sana yang terjebak tidak bisa pulang lagi ke Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada Moving, ini lembaga keuangan seperti uang tunai lintas batas, metode pembayaran baru, ini biasanya dikenal dengan vintage atau P2P biasanya yang baru. Kemudian Using, ini adalah penggunaan dari dana tersebut biasanya mereka gunakan untuk pembelian senjata, kemudian pelatihan dan perjalanan pelaku kelompok teror.
Adapun yang saat ini menjadi ancaman yang dinilai benar-benar baru, yakni aset virtual atau kripto. Jadi ada beberapa kasus di tahun 2023 di mana ada beberapa orang yang menggunakan ataupun Kripto. memanfaatkan kripto ini sebagai sarana dana untuk mengalihkan atau untuk memberikan uang Dari sebagai bukan sasaran teror. Yakni ada Mas Sunaidi atau yang biasa dikenal dengan MH ini pada tahun 2023 tepatnya di tanggal 23 November. Karena kan memang MH ini menggunakan nomenklatur baru. NPO ini non-profit organization yang sah, yang legal, yang telah terdaftar di Indonesia untuk menyamarkan aliran ataupun untuk sebagai kamuflasenya ke jaringan teror di Suriah. Nah, yang bersangkutan ini melakukan transfer dana sebesar 19,4 miliar. Jadi metodenya dia ini beli kripto di Indodax. Kemudian dia kirim ke wallet luar negeri, ya. Kirim melalui Indodax itu ke user yang telah siap untuk menerima. Dana yang dia kirim itu mencapai di angka 19,4 miliar. Dan penerimanya itu berada di Suriah atas nama Wali PK. Nah, yang bersangkutan saat ini sudah melalui proses hukum. Kemudian